Lumayan nih cuy, dapat duit jajan lagi dari aplikasi peminjaman online yang legal ya. Dan di sini untuk duitnya sudah masuk ke rekening saya dan langsung dicairkan tanpa harus menunggu lama. Adapun untuk amunisi yang saya gunakan di sini, saya menggunakan akun lama, kemudian untuk amunisinya tanpa NPWP, tanpa slip gaji ya. Di sini saya hanya menggunakan rekening bank, kemudian SKU atau surat keterangan usaha, dan juga foto tempat usaha ya. Dan di sini untuk amunisinya sangat gampang, pengisiannya juga tidak ribet, untuk persyaratannya juga sangat mudah. Nah, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya hari ini teman-teman sobat pinjol? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan rezekinya dimudahkan ya. Dan juga semoga pengajuan kalian segera di ACC ya. Nah, oke, di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi peminjaman online yang legal ya, dan sudah terdaftar di OJK, namun pencairannya sangat banyak untuk saat ini tanpa ribet dan juga persyaratannya sangat mudah. Dan barusan lagi hari ini saya dicairkan di aplikasi peminjaman online yang legal ya, karena kemarin di video-video saya sebelumnya rata-rata aplikasi pinjol yang ilegal, dan tentunya memang lagi marak untuk saat ini aplikasi pinjol ilegal di ACC ya teman-teman. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga di saat sekarang ini juga kita dicairkan di aplikasi peminjaman online yang legal, seperti halnya aplikasi yang saya gunakan ini. Dan tentunya ya, untuk di aplikasi ini juga hanya iseng-iseng saja, tidak ada persiapan amunisi apapun, kemudian data juga masih fresh walaupun saya menggunakan akun lama ya. Nah oke, kalian simak terus videonya ya agar kalian bisa paham. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita ke pencairan saya dulu ya. Nah ini dia teman, kalian bisa lihat di sini jumlah peminjaman saya yang harus saya bayarkan itu 896.000, dan ini sudah cukup lumayan ya, bisa dicairkan dengan limit yang lumayan tinggi walaupun menggunakan data fresh ya. Namun di sini saya menggunakan akun yang sudah lama namun belum punya historis pembayaran yang baik ya. Jadi untuk akunnya di sini memang belum pernah meminjam sama sekali, akan tetapi sudah terdaftar dan sudah lama ya teman-teman akunnya dibuat. Nah, di sini untuk jatuh temponya pada tanggal 16 bulan 12 2020. Jadi di sini saya mendapatkan tenor sekitar sebulanan ya. Dan ini sangat menguntungkan kita, untuk pembayarannya juga tidak terlalu cepat dan kita bisa mengumpulkan duit untuk membayar peminjaman ini. Nah oke, kita masuk dulu ya ke aplikasi peminjaman online-nya. Nah ini dia teman, nama aplikasinya yaitu 360 Kredi ya. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapatkan di Google Play Store. Jadi kalian tinggal download saja dan ketikkan di Google Play Store, kemudian langsung tinggal kalian ajukan ya. Nah kita masuk dulu ke aplikasi 360 Kredi. Dan untuk aplikasi 360 Kredi di sini dia sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan juga bagian dari AFPI ya. Nah ini kalian bisa lihat kenapa kalian meminjam di aplikasi ini dan juga kenapa saya merekomendasikan di aplikasi ini. Yang pertama itu dia sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Setelah itu juga dia telah diawasi oleh Inklusi Keuangan. Kemudian juga ada Kominfo. Setelah itu di sini ada AFPI, dan juga untuk aplikasi ini sudah tersertifikat dan standar ISO 27001. Buat kalian yang tidak mengetahui itu adalah standar keamanan internasional untuk penggunaan data ya. Dan di aplikasi ini data kalian sudah aman dan tidak akan disalahgunakan, tidak akan disebar ya. Dan ini memang fitur yang biasanya digunakan oleh aplikasi pinjol yang legal ya. Nah kalian bisa lihat di sini untuk aplikasinya tampilan lawangan awalnya seperti ini. Ada dua produk peminjaman. Di sini ada pinjaman personal dan ada pinjaman usaha. Namun untuk pinjaman usaha ini biasanya akan diberikan ketika kita sudah pernah meminjam dan juga mempunyai historis pembayaran yang baik dan tidak memiliki kredit yang macet ya. Nah, untuk jumlah maksimum peminjamannya di sini 20 juta ya, dengan bunga di bawah 0,08% per hari. Kemudian pinjaman cicilannya 3 sampai 6 bulan. Dan di sini untuk keunggulannya yaitu ulasannya cepat, kemudian bunganya rendah dan juga aman ya.
Nah, di aplikasi ini untuk proses pengajuan dan pengisian formulir itu sangat gampang, tidak ribet, dan juga persyaratannya sangat mudah. Karena kenapa? Di aplikasi ini kalau kalian mengisikan di sini hanya 3 step saja ya. Yang pertama isi aplikasi, kemudian kalian tinggal dapatkan limitnya, setelah itu ajukan pinjaman ya. Nah, di sini misalkan kalian tekan ajukan sekarang di sini jika ingin mengajukan. Nah, hanya 3 step yang untuk proses peminjamannya. Di sini kalian isikan informasi identitas ya. Yang pertama foto depan ektp, selanjutnya foto diri dengan memegang KTP ya. Nah, namun di aplikasi ini kalian tidak bisa gonik KTP ya. Jadi buat kalian yang mempunyai KTP yang sudah pernah galbay tidak bisa lagi mengajukan di aplikasi ini karena tidak bisa digonik ya teman-teman untuk nomor nicknya ya. Dan kalian harus menggunakan KTP pribadi ataupun KTP orang lain bisa juga, namun yang masih fresh ya, yang belum pernah meminjam sama sekali, dan kalian tinggal ajukan. Nah, kenapa tidak bisa digonik di aplikasi ini? Karena untuk proses verifikasinya agak ketat ya di aplikasi ini. Tidak bisa terhalang sedikit pun, tidak bisa tertutup sedikit pun KTP kalian, itu akan ditolak ya. Nah, untuk cara-caranya kalian bisa cek di video saya sebelumnya, atau kalian bisa cek di playlist saya ya. Ada tips dan trik khusus aplikasi peminjaman online ya. Dan di sini untuk foto KTP-nya untuk sudut bagian kiri, kanan, atas, bawah ini tidak boleh terpotong ya. Karena kalau terpotong sedikit itu tetap akan di-auto ya teman-teman, atau ditolak verifikasi data kalian. Juga untuk huruf di KTP kalian tidak boleh tertutup sama sekali, ataupun ada kotoran ya. Biasanya ada kotoran yang menempel di KTP kita sehingga menyebabkan satu huruf tertutup ataupun beberapa huruf tertutup di KTP kita. Nah, jadi itu tidak bisa juga. Kemudian untuk pencahayaannya tidak boleh terlalu terang dan juga tidak boleh terlalu gelap ya teman-teman, karena itu akan membuat data kalian akan ditolak verifikasinya. Nah, setelah itu di sini ada foto memegang diri dengan menggunakan KTP. Nah, ini harus posisinya seperti ini ya. Di bawah dagu ya teman-teman, kalian menaruh foto KTP kalian. Dan juga perhatikan posisi tangannya seperti ini. Dan biasanya untuk aplikasi peminjaman online itu hanya memegang dengan menggunakan satu tangan, namun ini harus menggunakan 2 tangan. Jadi kalian ikuti seperti contohnya. Dan untuk wajah kalian itu tidak boleh buram ya. Nah, jadi di sini usus di bagian wajah dengan bagian KTP ini tidak boleh buram dua-duanya, ataupun salah satu buram itu tidak akan diterima ya teman-teman, atau akan ditolak. Karena biasanya ada beberapa orang yang memasukkan foto diri menggunakan KTP, itu hanya wajah saja yang jelas, namun biasanya KTP-nya ini buram ya teman-teman. Nah, jadi KTP-nya ini juga harus jelas ya. Jadi untuk mengetahui apakah foto diri kalian itu tidak buram, kalian perbesar. Kalau tulisan di bagian KTP sini tidak kelihatan ya, itu berarti buram, dan kalian harus foto lagi sampai terlihat jelas untuk data-datanya, kemudian juga foto di KTP sini ya. Dan jangan lupa wajah kalian juga harus jelas ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kalian langsung masukkan di informasi pekerjaan ya. Nah, untuk informasi pekerjaannya kalian bisa masukkan amunisi-amunisi, dokumen-dokumen sesuai dengan yang kalian punya. Kalau kalian punya dokumen lainnya kalian bisa masukkan, kalau tidak juga tidak mengapa. Kalian bisa pilih tidak bekerja ataupun masih mahasiswa ya. Nah, setelah itu untuk informasi kontak darurat ya. Untuk informasi kontak darurat ini kalian pastikan isikan nomor kontak darurat yang asli ya. Jangan nomor yang tidak aktif yang kalian masukkan. Karena menurut pengalaman saya dan teman-teman saya, untuk di aplikasi ini ada yang ditelepon di nomor pengajuan, ada juga yang dikondar. Jadi kalian harus memasukkan nomor kondarnya itu harus aktif, dan harus kalian jaga 1x24 jam semenjak kalian mengajukan, karena biasanya akan ditelepon ya, dan kita tidak tahu ditelepon di mana ya. Dan untuk yang ditanyakan pada saat proses ditelepon itu hanya apakah kalian yang benar-benar meminjam, siapa nama kalian, kalian kerja di mana, apakah
berapa penghasilan per bulan kalian, di mana tempat bekerja kalian, dan lain-lain. Hanya seputar yang kalian isikan di formulir pengajuan, dan itu sangat gampang ya teman. Setelah itu nanti kalian akan mendapatkan limit dan tinggal kalian ajukan untuk limitnya ya. Dan untuk proses peninjauannya itu membutuhkan waktu hampir setengah jam ya kalau pengajuan lagi berkurang. Namun kalau pengajuannya lagi menumpuk itu membutuhkan waktu hampir sejaman atau lebih bahkan ya teman. Pokoknya tergantung dari pengajuan ya. Nah, kemudian juga di aplikasi ini kalian bisa mengundang teman dan mendapatkan uang. Jadi tidak hanya meminjam di aplikasi ini, kalian juga bisa mendapatkan uang dari mengundang teman ya untuk melakukan peminjaman online di aplikasi ini. Dan tentunya kalian tinggal lihat saja dulu untuk syarat dan ketentuannya ya. Apa-apa saja yang harus dilengkapi, dan kalian bisa mendapatkan juga iPhone 12 ya. Di sini juga ada promo untuk mendapatkan iPhone 12. Kemudian juga di sini undang satu teman untuk mendapatkan uang 50.000, dan itu sangat lumayan ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online 360 Kredi ya. Dan untuk di video kali ini saya tidak mengajarkan kepada kalian untuk pengisian formulirnya karena sudah saya bahas sebelumnya, dan memang saya sudah beberapa kali cair juga di aplikasi ini. Dan untuk pengisiannya gampang saja ya, hanya 3 step tersebut, tidak seperti aplikasi peminjaman online lainnya yang biasanya membutuhkan 5 formulir pengajuan. Dan juga buat kalian yang masih bingung terkait aplikasi ini, kalian tinggal ketikkan di kolom komentar, dan nanti insya Allah saya akan support kalian semaksimal mungkin dan akan saya bantu jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Buat kalian juga yang baru bergabung, silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.